Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Habib Umar bin Hafiz yang pada hari ini hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, saya ingin sampaikan bahwa kedatangan Al-Mukarram ke Indonesia tentu mendapat penghormatan dan ucapan terima kasih yang dapat memberikan kita nasihat-nasihat yang baik dan juga memberikan kita semua pandangan-pandangan tentang keagamaan. Di Indonesia, alhamdulillah, perkembangan agama Islam tentu sangat meyakinkan. Masjid bertambah, sebagai ketua masjid Indonesia dengan masjid, alhamdulillah masjid bertambah terus. Itu berbeda dengan negara-negara di Eropa yang menjual gereja, tapi di sini membangun terus-menerus masjid sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun tentu juga kita mempunyai masalah di dunia ini, masalah konflik negara-negara Islam di mana-mana, di Palestina, di Yaman, di Syria, di Sudan, di Irak dan sebagainya. Tentu kita semua ingin mendoakan agar negara-negara Islam itu hidup dengan baik, hidup dengan keamanan, keimanan, keamanan, pendamaian yang baik. Mudah-mudahan pada majlis ini akan kita semua harapkan seperti itu. Sekali lagi saya menyampaikan ucapan selamat datang ke Indonesia, ahlan wa sahlan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi man yastahdih. Alhamdulillah yang memberikan hidayat kepada orang yang meminta hidayat dan mencarinya. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la yakilu man tawakkala alaih. Dan kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya, yang mana Allah Ta'ala tidak akan menelantarkan orang yang bertawakal kepadanya. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh أعلى نموذج للخلائق في إقامة أمر الله على ما يرتضيه. Dan kami bersaksi bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW adalah hamba dan utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijadikan sebagai teladan yang paling tinggi dan paling diridhai oleh Allah Ta'ala. Wa akrami mamunin minal khaliqi ala hidayati khalqihi ilaihi wa dalalatihim alaih. Dan orang terpercaya, yang paling terpercaya, yang paling mulia di dalam membimbing manusia ke jalan hidayat. Sallallahu sallam wa baraka wa karrama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man yattabi'uhu wa yuwalih. Salawat dan salam tercurah atas beliau dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan pengikut mereka. Wa ala abaihi wa ikhwanihi anbiya'illahi wa rusulihi wa alihim wa sahbihim wa tabi'ihim. Dan tercurah terhadap segenap saudara dan leluhur beliau dari para nabi-nabi dan para rasul, berikut keluarga, sahabat-sahabat mereka semua. Tercurahkan atas kita semuanya insyaallah bersama mereka, sebab Allah Maha Pemberi kasih sayang dan Maha Dermawan. وإذ قد جمعنا سبحانه وتعالى على مقصد كريم نبيل شريف فإنا نرجوه أن ينفعنا بهذا الاجتماع. Apabila Allah Ta'ala telah mengumpulkan kita di tempat ini dengan suatu tujuan yang luhur, yang agung, harapan kita agar Allah memberikan manfaat kepada kita dari perkumpulan ini. والمقصد النبيل الشريف أن نستضيء بالنور الذي اختاره الله لنا وأطلعه علينا لنهتدي بهديه. Dan maksud yang paling luhur bahwasanya kita menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya yang menerangi kita dari kegelapan hingga membimbing kita ke jalan yang benar. Qala ta'ala qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Allah berfirman, telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang penuh kejelasan. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengannya Allah Ta'ala menggiring atau menuntun orang, memberikan hidayat kepada orang-orang yang mengikutinya ke jalan-jalan keselamatan dan kedamaian. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dan Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya.
يهدي به أي بهذا النور الإله سبحانه وتعالى يهدي به له من اتبع رضوانه. ومعنى اتبع رضوانه صدق في إرادته ما يرضي ربه عنه. Dan Allah memberikan hidayat dengan cahaya ini, dan siapa yang diberikan hidayat dengan cahaya ini? Orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah Ta'ala, meninggalkan apapun juga dalam rangka mencari ridhanya Allah Ta'ala dan memprioritaskan apa yang disukai oleh Allah, موقنا بأن الأمر له وإليه يعود. dan dalam keadaan berkeyakinan bahwasanya segala perkara itu adalah milik Allah dan semuanya kembali kepada Allah. وأنه إن أسعد فلن يستطيع غيره ولو اجتمع أهل الأرض كلهم أن يشقوا من أسعد. Dan berkeyakinan orang tersebut bahwasanya Allah apabila ingin memberikan keberuntungan kepada seorang hamba, tidak akan mampu seluruh penghuni bumi untuk membuat orang tersebut menjadi sial. وإن أشقى فلا يستطيع جميع أهل الأرض كلهم أن يسعدوا من أشقى. Apabila Allah berkehendak untuk membuat sial dan membinasakan seorang hamba, maka seluruh penghuni bumi tidak akan mampu membuat hamba itu menjadi beruntung. وأن خير الأرض وبركاتها. Dan kebaikan yang ada di muka bumi ini dan keberkahan-keberkahannya, وأمنها واستقرارها. dan keamanannya dan juga keadaan kondusifnya, في زرعها وثمارها. baik dalam sisi pertaniannya ومجتمعاتها وأطوارها. ataupun juga di dalam sisi sosial yang ada dan bagian-bagian yang ada di dalamnya, والمادة والروح. baik itu berkenaan dengan materi ataupun berkenaan tentang ruh atau batin. بيده وحده. Semuanya itu kebaikan dan keberkahannya di tangannya Allah yang Maha Esa, bukan di tangan yang lain. وقد اختبر عباده وقد هيأهم للاختبار بما آتاهم من عقول وأسماع وأبصار. Allah Ta'ala memberikan ujian kepada hambanya, dan Allah Ta'ala di dalam menguji tersebut kepada hamba itu yang sudah dibekali dengan pendengaran, penglihatan dan juga fikiran, وما فطرهم عليه من الفطرة الحسنة. yang mana Allah Ta'ala berikan kepada mereka daripada fitrah yang baik. وكل مولود يولد على الفطرة. Setiap anak yang dilahirkan dalam fitrah yang suci. فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسانه. Ibu bapaknya yang memiliki peran di dalam mengkadar anak itu menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. يؤثر فيه المؤثرات التي من بين يديه. Memberikan apa yang ada di sekelilingnya, membawa pengaruh dan dampak terhadap anak tersebut. وأولها الأم والأب والأسرة والبيت. Yang berperan memberikan pengaruh yang paling utama adalah orang rumah, daripada ibu, bapak dan orang-orang yang ada di dalam ثم rumah. الأصدقاء والأصحاب. Kemudian juga teman-teman dan lingkungan. ثم المدرسة ومحل التلقي. Kemudian madrasah dan tempat dia berinteraksi dengan masyarakat, tempat dia berkumpul. ثم زملاء العمل ومن يجالسهم. Kemudian juga teman-teman di kantor dia dan orang-orang yang menjadi circle-nya. وعموم ما ينظره ويسمعه. Dan secara umum apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat itu pun juga membekas. وبذلك أكد الحق على أهمية كيفية استعمال واستخدام السمع والبصر. Karenanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan betapa pentingnya di dalam menggunakan penglihatan dan pendengaran. قال جل جلاله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati, fikiran, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. ومن لم يحسن الاستماع لخطاب الله ولبلاغ نبيه صلى الله عليه وسلم فهو عرضة أن يضل في هذه الحياة. Barang siapa yang tidak pandai menggunakan pendengarannya untuk menerima perintah ataupun juga pembicaraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menjadi target mudah untuk disesatkan selama dia di dunia ini. فإن الحق يقول في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته fastahduni ahdikum. Di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya tersesat kecuali orang yang aku berikan hidayat, maka minta cari hidayat dariku, niscaya aku berikan hidayat kepada kalian.
ومعنى استهدوني اطلبوا مني الهداية. Maknanya adalah cari dan mintalah kepada saya hidayat dan bimbingan. وأقوى وسيلة لطلب الهداية وسبب الإصغاء والاستماع. Dan hal yang paling kuat untuk mendapatkan hidayah tersebut adalah kita mau membuka hati kita, membuka telinga kita, mendengarkan dan menyimak. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Allah berfirman, beri kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mau mendengarkan ucapan dan mengikutinya dengan sebaik-baiknya. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Mereka itulah orang-orang yang telah mendapatkan hidayat dari Allah. Mereka itulah para cendekiawan. ولما جعل الله القدوة والأسوة نبيه محمد لم يكن ذلك محصورا في جانب من جوانب الحياة ولا في جانب من جوانب الدين الذي يشمل الحياة كلها. Dan ketika ketika Allah Ta'ala menjadikan teladan yang terbaik bagi umat manusia ini adalah Nabi Muhammad SAW, maka peneladanan tersebut bukan hanya dari satu bagian sisi kehidupan atau hanya dari sisi agama saja, akan tetapi meliput segala aspek dalam kehidupan. بل هو القدوة في الفكر. Beliau Nabi Muhammad adalah teladan yang sempurna di dalam pemikiran, وهو القدوة في الاجتماع. dan juga di dalam perkumpulan kita dan وهو bermasyarakat, القدوة في الحكم. dan juga beliau adalah teladan yang terbaik di dalam hukumnya. وهو القدوة في إدارة الأمور. Beliau adalah teladan yang terbaik di dalam memanajemen segala urusan. وهو القدوة في قيادة الجيوش والعساكر. Beliau teladan yang terbaik di dalam memimpin pasukan. وهو القدوة في إقامة العلاقات القريبة والبعيدة. Beliau adalah teladan yang terbaik di dalam menjalin hubungan antara masyarakat yang dekat maupun yang jauh, بين القريب وقريبه. antara kerabat satu sama وبين lain, الجار وجاره. antara tetangga, وبين المسلم وغير المسلم. antara muslim dan orang-orang non muslim, وبين المجتمعات مع بعضها البعض. antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. قدوة كاملة في جميع الأمور والشؤون. Teladan yang sempurna di dalam segala perkara, dalam segala aspek. لكن أمته يقصرون Namun umatnya yang lalai di dalam في meneladaninya, النظر في هديه والعمل بما جاء به. lalai di dalam meneliti apa metodenya Rasulullah SAW dan apa yang diajarkannya. وربما تأثروا بمن يظهر لهم حلول بعض مشاكلهم أو شؤونهم أو يتكلم على ما به النجاح في الحياة. Barangkali umatnya itu lebih mengidolakan atau lebih mempercayai orang-orang selain daripada Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang solusi dari permasalahan-permasalahan dalam kehidupan mereka. والأشد من ذلك والأخطر أن يعتقد المتبع له من المؤمنين به أن هذه الشؤون في الحياة لا دخل له فيها أو هو لم يبينها أو أن غيره أعلم بها منه. Dan yang lebih parah lagi, lebih memalukan lagi, orang yang mengklaim mengikuti dan mencintai Nabi Muhammad dari umatnya ini, akan tetapi dia berkeyakinan kalau perkara-perkara duniawi ini Rasulullah nggak tahu menahu, Rasulullah nggak ada kaitannya dengan hal-hal ini, tidak ada kaitannya dengan agama, atau agama tidak memiliki penjelasan tentang hal ini. وهذا خطأ كبير في فهم الدين وفهم الرسالة ومعرفة الرسول. Ini adalah kesalahan yang fatal di dalam memahami risalah dan di dalam memahami agama dan memahami sang Rasul. فإن الرسل كلهم بعثوا لتكميل وإصلاح المعاش والمعاد معا. Sebab mereka para rasul diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan kehidupan duniawi dan kehidupan akhirat secara bersamaan, ولإصلاح القلوب والأجساد معا. untuk memperbaiki keadaan hati, keadaan badan sekaligus, ولإدراك حقائق الارتباط بين الأرض والسماء. dan untuk mengajarkan bagaimana menjalin hubungan yang kuat antara bumi dengan langit, وقوة الترابط والتشابه بين الدنيا والآخرة. dan betapnya dan juga ada kemiripan antara dunia dan akhirat. فنظر الرسل أشمل النظر إلى الوجود وما فيه. Justru pandangan para rasul lebih global dan lebih detail lagi, lebih jelas daripada pandangan-pandangan yang lain terhadap alam semesta ini. وقد بلغوا أممهم ما أتاهم من الله تعالى.
Mereka telah menyampaikan kepada umat apa yang mereka dapatkan dari Allah. فأتباعهم هم الذين نجحوا في الحياة الدنيا وأفلحوا ولهم الربح والفلاح والفوز في الآخرة. Pengikut merekalah orang-orang yang meneladani para rasul tersebut. Mereka adalah orang yang berjaya, yang sukses, yang berhasil di dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. هذا الفوز محقق لأتباعهم سواء كانوا من ضعفاء الناس أو كانوا من الأمراء أو كانوا من الأغنياء أو كانوا من الفقراء من تبعهم أفلح ونجح. Siapapun yang mengikuti mereka, para rasul, baik itu orang miskin atau orang yang lemah, kalangan bawah atau kalangan atas, atau pemimpin atau pejabat atau penguasa atau hartawan atau orang-orang yang tidak memiliki harta, siapapun yang mengikuti jalan para rasul, mereka sukses, mereka berjaya di dunia dan di akhirat. ولم يكن أحد منهم يقصر خطابه على صنف من أمته دون الصنف الآخر بل كل أمته يخاطبهم. Dan tidak ada satupun dari para rasul tersebut hanya berbicara dengan satu kelompok umatnya saja tanpa berbicara kepada yang lain, akan tetapi mereka itu tidak pilih kasih di dalam menyampaikan penyampaian dari Allah kepada umat tersebut. Semuanya disampaikan kepada semua masyarakat, أميرهم ومامورهم baik mereka adalah pemimpin ataupun mereka adalah rakyat, وغنيهم وفقيرهم yang kaya ataupun miskin, وقويهم وضعيفهم. baik orang kuat ataupun orang lemah. لأن صلاح الكل مرتب على ما اختار الله لهم من إيمان وعمل. Sebab kebaikan, kemaslahatan semua elemen tersebut itu tergantung daripada pengamalan mereka dan peneladanan mereka terhadap apa yang disampaikan oleh para rasul dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, dari keimanan dan pengamalan. والذين كذبوا الرسل من أممهم أصناف. Dan orang yang mendustai para rasul dari umatnya pun juga beragam elemen. منهم المغترون بسلطتهم وقوتهم. Ada yang mendustai karena tertipu dengan obsesi kekuasaan yang dia kejar, yang dia كما cari. قال قالت عاد قوم هود للنبي هود من أشد منا قوة. Dikatakan oleh kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, mereka berkata, siapa gerangan yang lebih kuat dari kami? وكما قال فرعون لموسى أليس لي ملك هذه مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, bukanlah kerajaan Mesir berada di genggamanku, lihat sungai ini aja mengalir dengan perintahku. وكما قال المغتر بماله وهو قارون إنما أوتيته على علم عندي. Berkata lagi orang yang tertipu dengan hartanya dan dia adalah Qarun, dan dia berkata, sesungguhnya aku dapati ini semuanya adalah dengan ilmu yang aku punya. وكما قال النمرود لإبراهيم أنا أحيي وأميت. Sebagaimana ucapan Namrud kepada Nabi Ibrahim, aku yang menghidupkan dan aku yang bisa mematikan. والجميع خسروا. Dan semuanya, orang-orang yang mengklaim demikian, semuanya rugi dan sial. ونهاياتهم صارت عبرة لكل ذي عقل من بني الإنسان. Ending mereka itu menjadi pelajaran bagi orang yang punya akal dari umat manusia. وهكذا جاء الخاتم للمرسلين والمبعوث بالرحمة للعالمين المرسل إلى جميع الخلق. Begitulah datang penutup dari sekalian nabi dan sekalian rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala sebagai rahmat kepada sekalian umat manusia. وقال ما تركت بابا من أبواب الخير إلا أمرتكم به ودللتكم عليه وأمرتكم به. Beliau mengatakan, tidak aku tinggalkan satu pintu kebaikan pun, melainkan aku ketuk, aku tunjukkan pintu tersebut kepada kalian dan aku bukakan dan aku perintahkan. ولا باب من أبواب الشر إلا نهيتكم عنه وحذرتكم منه. Dan tidak ada satu pintu keburukan melainkan aku larang kalian dan aku peringatkan kalian daripada bahaya yang ada di balik pintu. وقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حالة. Telah datang kepada kita penutup sekalian para rasul dengan hal-hal beliau yang demikian luhur, indah dan penuh hikmah. فعم كل الخلق بالدلالة. Beliau meliput semua makhluk dengan petunjuk dan penjelasan beliau. وأشرقت مناهج الكمال. Dan terbitlah metode-metode yang sempurna. فكله فضلا أتى ورحمة. Semua yang datang dari Rasulullah adalah anugerah dan kasih sayang. وكله حكم هدى وحكمة. Dan semuanya adalah hukum yang penuh dengan hikmah. وهو إمام كل ذي مهمة. Dan beliau adalah imam bagi orang yang memiliki kepentingan dan kadar. وقدوة في سائر Dan الخصال. beliau adalah teladan di dalam setiap perangai dan keadaan.
أمته من حين بعث إلى أيامنا هذه لا يخسر منهم حقيقة الخسران أهل حكم ولا أهل تجارة ولا أهل صناعة ولا أهل زراعة إلا بمخالفة لهديه الذي جاء به. Dan umatnya Nabi Muhammad SAW tidaklah mereka merugi dengan hakikat kerugian, siapapun mereka itu, pemimpin ataupun orang politik ataupun orang yang memiliki kekuatan harta, melainkan kerugian hakiki yang mereka dapatkan karena pelanggaran mereka dan penyimpangan mereka dari metode dan jalannya Nabi. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فحكم الله جرى فيهم فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. Adapun orang yang mengikuti sang Rasul, maka hukum dan ketentuan dari Allah Ta'ala telah terjadi pada mereka. Apa hukum dari Allah Ta'ala? Barang siapa yang mengikuti Rasulku, mengikuti hidayatku, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi sial. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ikutilah aku, sang Rasul, maka niscaya Allah Ta'ala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Firman Allah. Yaqul Sayyidina Umar bin Al-Khattab, man lam yatafaqqah fi dinina fala yabi' fi suqina. Sampai Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengatakan, barang siapa yang tidak mengerti agama kita, syariat kita, maka jangan dia bertransaksi di pasar kita. Yani anna fi syari'atillah ahkam tata'allaq bit-tijarah من بيع وشراء ووكالة وتوكيل وإجارة واستئجار وقرض وإقراض وما إلى ذلك فلا ينطلق فيها حتى يعرف حكم الله ليكون على بصيرة. Maknanya bahwasanya di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, dengan transaksi, yang kegiatan-kegiatan yang ada di pasar, pinjaman ataupun juga dia order suatu barang dan lain sebagainya daripada kegiatan ekonomi. Maka jangan seseorang melakukan daripada kegiatan ekonomi melainkan dia telah mengkaji hukum dan aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia melaksanakan kegiatan tersebut. Wa kana yaqulu ba'dul ulama'i man dakhala ila tijarati wa lam yatafaqqah fi din faqad irtatama fi riba thumma irtatam. Sebagian ulama mengatakan barang siapa yang masuk di dalam perkara ekonomi, dalam perkara bisnis dan perdagangan, sedangkan dia belum mengkaji hukum Allah yang berkaitan dengan perihal tersebut, maka mau tidak mau dia akan tenggelam, akan terjeblos dalam praktek riba. والمشاكل التي تعلقت بأموال المسلمين واقتصادهم منذ القرن الماضي إلى قرننا هذا اغترارهم بنظام الرأسمالية وبنظام الاشتراكية الذي تبناه الكفار في الشرق والغرب وقالوا إنه النظام الأحسن الذي يرفع حال الناس ويقيمهم على طمأنينة وعلى غنى وعلى ثروة وعلى تنمية وعلى تطور. Dan sesungguhnya segala macam kerugian dan problem-problem yang terjadi mulai dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini itu dikarenakan daripada bagaimana kaum muslimin mereka terbuai dengan aturan-aturan perekonomian dari luar Islam. Yang mana yang terjadi itu ada aturan perekonomian yang berdasarkan daripada rasmaliyah ataupun juga daripada ishtirakiyah. Dua aturan tatanan ekonomi yang ada di dunia ini, dan justru itu membuat mereka terjeblos dalam kerugian. وكله عاد إلى معاني من الاستغلال ومعاني من تسلط بعض الناس على بعض وحل الفشل في النظام الاشتراكي وفي النظام الرأسمالي. Dan semuanya itu membuat mereka terjeblos di dalam jebakan-jebakan yang membawa kerugian bagi diri mereka sendiri, baik di dalam aturan ishtiraki ataupun dalam aturan rasmaliyah yang dikenal di dalam tatanan ekonomi dunia sekarang. Alladzina kanu yu'minuna bil ishtirakiyah wa yudafi'un anha wa yuridun fardaha fi buldanihim wa yabdhuluna al-wus'a wara'aha bi anfusihim ba'da murur al-waqt at-tawil. بطلوا هذه الفكرة وأيقنوا بخرابها وفسادها وأنها غير مصلحة، بل جاءوا إلى صور الذين كانوا يعظمونهم من حملة هذا الفكر وداسوها وحرقوها وفشل المسلك. Dan mereka orang-orang yang
dulu pro dan mendukung dan terobsesi dengan aturan dan nizam ekonomi yang diajarkan oleh orang-orang komunis tersebut, mereka berubah ketika pada masanya dan menyaksikan bahwasanya aturan tersebut hanya membawa kegagalan, merugikan masyarakat, hingga akhirnya mereka yang dulu mengidolakan tokoh-tokohnya dengan patung-patung dan gambarnya dirusak dan dibakar dan dia tanggalkan itu semuanya. وقبل سنوات لا تخفى عليكم حلت الأزمة المالية في الرأسمالية وفي ليلة واحدة أصبح كثير في أمريكا وأوروبا من كانوا يملكون أموالا كثيرة أصبحوا في اليوم الثاني لا ملك لهم. Dan beberapa tahun yang lalu kan terjadi kejadian bagaimana orang-orang yang faham yang kedua, faham kapitalis di Amerika yang ada di barat sana, mereka menganut faham ekonomi daripada kapitalis tersebut. Itu dalam satu malam terjadi ambruknya ekonomi mereka. Orang yang tadinya kaya raya ketika pagi harinya hancur semua bisnis yang dia punya dan bangkrut. كان بعضهم يملك 100,000 دولار وبعضهم يملك $1,000,000 وأقل وأكثر من ذلك فاليوم الثاني أصبح لا شيء. Sebelumnya mereka memiliki ratusan ribu dolar, jutaan dolar atau lebih daripada itu atau kurang dari itu semuanya, akan tetapi semuanya hilang begitu saja dalam satu malam. ومنهم من رمى بنفسه من أعلى ومنهم من انتحر وإلى غير ذلك من الوقائع التي حصلت. Di antara mereka itu yang sampai frustasi, yang sampai bunuh diri, ada yang sampai masuk rumah sakit jiwa, ada yang sampai loncat dari gedung tinggi, frustasi karena kehilangan itu semuanya dalam sekejap, dalam satu malam. وكذلك نشرت في الصحف هناك مطالبات بأن النظام الذي قام على الربا هو الذي تسبب في هذه المشكلة. Kemudian juga sampai terjadi kebocoran informasi di beberapa majalah, di beberapa surat kabar, bahwa sebab keterpurukan ambruknya ekonomi tersebut itu penyebabnya adalah riba yang menyebar, praktek riba yang menyebar di dalam ekonomi mereka. وطالب عدد من النصارى علماءهم الذين أفتوا لهم بحل ذاك الربا كيف خانوهم في هذه الفتوى وهي محرمة في الشريعة عندهم. Mereka meminta petunjuk dari para tokoh-tokoh ilmuwan Nasrani, dari para ulama-ulama Nasara tentang praktek riba tersebut, dan keluar fatwa yang menghalalkan daripada praktek riba itu, padahal praktek riba diharamkan di dalam semua syariat. وطالب جماعة وقد نشر ذلك في بعض صحفهم القائمين على الاقتصاد قالوا لما لم تجربوا نظام الإسلام لعله ينجح في هذا. Dan mereka dikhianati oleh ulama mereka sendiri, hingga sebagian jamaah di sana, sebagian kelompok meminta kepada orang-orang ahli ekonomi, kenapa kita nggak meminta petunjuk dan fatwa yang ada di dalam aturan agama Islam. ومن المعلوم أن القائمين على مثل ذلك لا يريدون الإسلام ولو كان صالحا ومصلحا. Dan itu sesuatu yang dikenal di masyarakat, bahwasanya orang-orang yang menjalankan bisnisnya demikian itu mereka tidak menginginkan aturan Islam dan tidak menginginkan agama Islam tersebut, walaupun mereka mengklaim dirinya sebagai orang yang baik dan orang yang memberikan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. لكن أبناء الإسلام وأتباع هذا النبي كيف يتركون شريعتهم والتبعية لمحمد ويأخذون نظام فكر خارج مخالف للدين والشرع. Oke lah, itu mereka orang-orang di luar Islam, tetapi kenapa yang lebih memalukan, kenapa kita orang-orang yang beragama Islam, umat Islam, pengikut Nabi Muhammad SAW, dia tinggalkan nabinya dan dia ikuti aturan-aturan yang dibuat oleh orang-orang di luar Islam yang menyimpang dengan ajarannya Rasul SAW. Ini sangat memalukan. فما أحوج الأمة لأن تتبين هدي نبيها وتمشي عليه. Betapa umat ini sangat membutuhkan, memerlukan untuk mencari tahu apa metodenya Nabi Muhammad, apa cara yang diajarkan oleh Rasul SAW, dan apa yang harus dijalankan sesuai ajarannya Nabi. Allah yaqulu wa in tuti'uhu tahtadu. Allah Ta'ala berfirman, apabila kalian mengikuti, mentaati sang Nabi, kalian akan sukses, berhasil dan mencapai hidayat. Wa qala falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Allah juga berfirman, hendaknya berhati-hati orang-orang yang melanggar perintahnya, bahwasanya mereka akan
ditimpa fitnah ataupun kekacauan di dalam perkara mereka atau ditimpa azab yang pedih. ولما جاء إلى المدينة رتب نظام الاقتصاد وكيفية الكسب للمسلمين. Ketika tiba di Madinah Al-Munawwarah, Rasul SAW bagaimana menata perekonomian masyarakat Madinah bagi umat Islam. وجد اليهود مستحوذين على السوق ويستخدمون المسلمين في حدود وغايات يبغون تحتهم. Mendapati masyarakat yang ada di Madinah, mereka ikut aturannya orang-orang Yahudi yang memiliki kepentingan di sana untuk menjadikan ekonomi masyarakat Madinah tetap di bawahnya kekayaan orang-orang Yahudi. فاختار مكانا لسوق المسلمين استراتيجيا حسنا غير ما كانوا مفرقين فيه فقال ليكن اجتماعكم في هذا المكان. Maka Rasulullah mengatur strategi untuk ekonomi umat Islam, menentukan sebuah tempat yang strategis untuk mereka umat Islam menjalankan kegiatan perekonomian mereka. Dulu mereka pasar mereka itu terpecah, akan tapi sekarang dipusatkan di dalam satu sentral oleh Rasulullah. وما منع تعاملهم مع اليهود لا في بيع ولا في شراء ولا في إجارة ولا غير ذلك. Dan bersama itu semuanya tidak ada larangan untuk bertransaksi dengan orang Yahudi dalam pembelian, dalam penjualan ataupun transaksi apapun tidak dilarang. إلا ما حرم في الشريعة فلا يتعاملون به لا مع أنفسهم ولا مع غيرهم. Namun yang dilarang itu adalah hal-hal yang diharamkan di dalam syariat, maka itu dilarang untuk bertransaksi baik itu dengan Yahudi ataupun orang yang bukan Yahudi atau dengan siapapun juga. Kalau itu dilarang syariat nggak boleh. ومع ذلك ففسح المجال صلى الله عليه وسلم للكل ليكتسب. Dan bersama itu semua Rasulullah membuka peluang untuk semua lapisan masyarakat, kelompok masyarakat untuk berbisnis dan meraih keuntungan. حتى أن كبار أصحابه بعضهم أحيانا يؤجر نفسه في شيء من الأعمال ليهودي وغيره ليكسب ما يحتاجه في أسرته. Bahkan sebagian dari para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dia pun juga di dalam rangka mencukupi keperluan ekonominya itu dia bekerja kepada orang Yahudi sebagai pekerja. ولكن وضعهم على ترتيب يؤدي إلى أن يرتفع مستواهم الاقتصادي ويغتنون عن أن يكونوا تحت رحمة اليهود. Namun bersama itu semuanya diupayakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana walaupun mereka dalam pekerjaan mereka itu mereka berupaya meningkatkan kadar ekonomi mereka tersebut hingga mereka tidak terus-menerus di bawah tekanan orang-orang Yahudi. وفي تسامحه وحسن تعامله حتى بنفسه اقترض قرضا من بعض اليهود ورده عليهم. Bahkan di dalam bentuk tasamuhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan toleransi beliau dan keharmonisan hubungan bermasyarakat beliau sampai meminjam dalam bertransaksi dalam suatu transaksi ekonomi, meminjam pinjaman dari seorang Yahudi, kemudian juga dikembalikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pinjaman tersebut dengan baik. وكان يمشي بنفسه في الأسواق لينظر تطبيقهم لشرع الله في السوق. Bahkan Rasulullah sendiri yang berjalan ke pasar untuk melakukan inspeksi di pasar, mengecek keadaan pasar sesuai dengan ajaran beliau. مرة على بائع طعام من هذا الحب والقمح والبر فأدخل يده فيه فبرز طعام مستور وهو مبلل فقال ما هذا. Pernah satu kali saat beliau menginspeksi pasar, melihat ada tumpukan daripada gandum, kemudian Rasulullah yang kelihatan luarnya bagus, bersih, indah, kemudian Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam tumpukan gandum tersebut, nggak tahu di dalamnya itu diangkat ada basah atau jelek. Nabi bertanya, apa ini kok basah dalamnya? فقال إنه أصابته السماء يعني المطر يا رسول الله. قال فهلا تركته بارزا ظاهرا أتغر الناظر إليه أنه كله يابس وتحته هذا المبلل هلا تركته ظاهرا أما تدري أن من غشنا فليس منا. Maka Rasulullah bertanya, kenapa ini basah? Maka dijawab, ya Rasulullah, di dalamnya terkena hujan. Maka Nabi bilang, kenapa tidak engkau tunjukkan juga bagian yang terkena hujan ini? Bukan yang ditunjukin bagian yang bagus, sedangkan bagian yang jelek kamu sembunyikan, sehingga ketika orang membelinya itu tertipu karena ngelihat yang bagus saja, padahal tahu-tahu yang begitu dia dapat yang dibungkuskan bagian yang jelek pula. Sesungguhnya orang yang menipu kami bukan bagian dari umat Islam. وجاءه مرة رجل من أصحابه
وقال يكلمه وبلال أمامه، وكان قريبا منه يهودي من علماء اليهود اسمه زيد بن سعنة. Pernah satu kali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersama beberapa daripada sahabat beliau, tahu-tahu ada satu orang Yahudi yang datang, dan Yahudi itu bernama Zaid bin Sa'nah. يقول الرجل الصحابي لرسول الله: يا رسول الله إن قومي أتيتهم ودعوتهم إلى الإسلام فأسلموا وإنهم أسلموا على طمع، بشرتهم أنهم إذا أسلموا ييسر الله رزقهم ويوسع عليهم، فأصابهم الآن قحط شديد بعد أن أسلموا، فأخاف يا رسول الله أن يرتدوا عن الإسلام. Ada seorang sahabat berbicara kepada Nabi Muhammad saat itu dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kaumku ini mereka baru saja masuk Islam dan mereka masih lemah keyakinan mereka akan Islam, dan saya juga bilang kepada mereka kalau mereka mengikuti agama Islam ini mereka kehidupannya akan lebih nyaman, lebih baik, lebih terjamin. Namun sekarang mereka dilanda krisis ekonomi, saya khawatir kalau nggak ditolong, kalau nggak dibantu, mereka akan keluar dari agama mereka. فقال لسيدنا بلال: هل عندنا شيء يا بلال نغيث به؟ قال ليس عندنا شيء. Maka Nabi bilang ada di situ, kita punya sesuatu gak ya wahai Bilal yang bisa kita bantu kesulitan mereka? Bilal bilang, udah nggak ada apa-apa lagi, kita nggak punya apa-apa ya Rasulullah. قال زيد بن سعنة: فاغتنمت الفرصة وقلت يا محمد إن أردت أن أقرضك فعندي طعام كثير أقرضك مقدار كذا وكذا. Maka Zaid bin Sa'nah dia bilang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kesempatan. Dia bilang, ya Rasulullah, kalau memang engkau mau, saya punya makanan yang banyak, saya bisa pinjamkan untuk engkau. فقال لبلال: اقترضه منه. Pinjam kepada orang ini, ambil dari dia, kemudian nanti kita bayar di tempo yang sudah disepakati. وأعطى ذلك الطعام للصحابي يأخذه إلى قومه. Maka diambillah itu makanan oleh sahabat tersebut, dibawa ke kaumnya untuk diinfakkan kepada mereka. ثم قبل أن يأتي الموعد ب3 أيام تعمد زيد بن سعنة أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب الغريب. Kemudian sebelum jatuh tempo 3 hari, datang Zaid bin Sa'nah, orang Yahudi ini, ulama Yahudi ini, dia datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk suatu misi menagih hutang dengan cara yang kasar. كان صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه جماعة من أصحابه فدخل زيد بن سعنة. Saat itu Rasulullah bersama para sahabatnya sedang ada di masjid, maka masuk ke dalam masjid Zaid bin Sa'nah. فأمسك برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على رقب على رداءه على كتفه صلى الله عليه وسلم. Maka dia pegang dengan erat sorbannya Rasulullah yang berada di pundaknya dan ditarik dengan kasar. فجبذه بشدة حتى احمر عنق رسول الله. Ditarik dengan kasar sorban tersebut hingga membekas di lehernya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وقال: أعطني ديني الذي عليك يا محمد. Dia berkata dengan ucapan yang tidak baik, dia bilang, bayar hutang yang kau pinjam dari saya wahai Muhammad. فما عرفتم إلا مطلا يا بني هاشم تماطلون الناس في حقوقهم. Kamu ini memang Bani Hashim terkenal suka menunda-nunda bayar hutang. هذا النبي وحمر رقبته وسبه وسب قبيلته. Ini Nabi Muhammad, dia lukai lehernya Rasulullah, kemudian dia mencaci Nabi Muhammad, bahkan mencaci sukunya Nabi Muhammad Bani Hashim. وغضب سيدنا عمر وقال: يا رسول، قال: يا هذا تفعل هذا برسول الله أمام أعيننا، إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنقه. Sayyidina Umar yang ada di situ marah, kemudian berkata kepada Zaid bin Sa'nah, berani kamu memperlakukan Rasul dengan perlakuan tidak baik seperti ini ya Rasulullah, izinkan saya untuk saya memenggal kepala orang yang kurang ajar ini. قال: لا يا عمر كنت أنا وهو إلى غير هذا أحوج منك. Maka Rasul bilang, tidak, saya tidak izinkan wahai Umar, saya dan dia yang lebih kami perlukan bukan pedang kamu. مره بحسن الطلب ومرني بحسن الأداء. Kamu kalau mau menasehati, perintahkan dia, kalau minta menagih hutang, tagih dengan baik. Dan kamu juga nasihati saya, kalau minjem sesuatu, kembalikan dengan baik. واعلم أنه بقي من موعد الدين 3 أيام لم يحل بعد. Terus Nabi bilang, ketahuilah bahwasanya jatuh temponya masih 3 hari dan itu masih belum datang waktunya.
ولكن اذهب الآن يا عمر فأعطه مقدار ما له من الطعام وزده 20 مدا مكان ما روعته. Nah sekarang ambil daripada gandum yang kita punya, bayar orang tersebut, kemudian tambahkan 20 mud sebagai bonus hadiah bagi dia. فذهب وأعطاه إياه وزاده 20 وقال هذا لك من رسول الله أمرنا به خذه. Kemudian dibayar, diambil oleh Sayyidina Umar, ditimbang, dibayar kepada Zaid bin Sa'nah, kemudian diberikan ini bonusnya 20 mud untuk engkau, ini dari Rasulullah. قال عرفتني يا عمر؟ قال له. Zaid bin Sa'nah bilang, kamu kenal saya gak wahai Umar? Dia bilang, saya gak kenal. قال أنا زيد بن سعنة. قال العالم؟ هم يعرفون هذا اسم هذا عالم من علماء اليهود ذلك الحبر؟ قال نعم. Nama saya Zaid bin Sa'nah. Oh, Zaid bin Sa'nah yang terkenal tentang keilmuannya, seorang ulama dari Yahudi. Jadi mereka cuma tahu namanya, nggak tahu wajahnya. Dia bilang, iya saya itu orangnya. قال ما حملك أن تفعل هذا مع رسول الله؟ Loh, kenapa kok kamu memperlakukan Rasulullah sampai sedemikian rupa? قال قرأت صفته في التوراة فوجدتها كلها وخبرتها فيه إلا صفتين تعمدت أن آتي قبل موعد الدين لأخبر الصفتين، وهي الحلم وأنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فخبرتهما اليوم فأنا أذهب لأسلم، والطعام هذا كله صدقة للمسلمين. ودخل المسجد صافح رسول الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Maka dia berkata, yang membuat saya demikian adalah saya mengkaji kitab Taurat dan saya membaca sifat nabi-nabi yang terakhir, dan semuanya itu saya telusuri, semua sifat tersebut ada pada diri Nabi Muhammad. Saya buktikan, tinggal 2 sifat lagi yang belum saya temukan. Maka hari ini saya temukan sifat itu ada pada diri Nabi Muhammad. Sifat yang pertama adalah al-hilm, kesabarannya Rasulullah SAW, dan yang kedua itu ketika diprovokasi, makin orang kurang ajar kepada beliau, maka makin santun, makin sabar Rasul SAW. Dan hari ini terbuktikan, ini makanan ini semuanya yang dipinjam, yang engkau kembalikan kepada saya, ini semuanya sedekah buat kaum muslimin. Dan sekarang saya niat masuk Islam, dan saya akan pergi ke masjid. Dia masuk ke masjid, menyalami Rasulullah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ma ahwajal ummah li'an yadrusu hadiya nabiyihim. Sungguh umat ini amat memerlukan untuk mengkaji metode dan caranya Nabi Muhammad. Yantazi' unsurul ghishi min bainahum. Untuk agar tercabut dari umat ini hal-hal yang berkenaan dengan penipuan. Wa unsurul kadhib. Dan juga kedustaan. Wa unsur ikhlafil wa'd. Dan juga unsur yang berkenaan tentang ingkar janji. Wa unsur tarabbus ba'dhum bi ba'd. Dan juga saling memata-matai atau mencari kesalahan orang lain. Fahiyal mukhalifah li hadyin nabi. Itu semuanya melanggar ajarannya Nabi. Wa yatagawwa bainahum unsurul mahabbah. Dan perlu umat ini menguatkan di tengah-tengah mereka unsur kecintaan satu sama lain. Amanah. Dan juga keamanatan satu sama lain. Wal wafa bil wa'd. Dan juga menunaikan janji. Wa iradatul khairi lil akhar. Ada niat baik untuk berbagi kepada orang lain. Wa ma ta'allaqa bidzalika min al-hadyi an-nabawi al-karim. Dan juga hal-hal indah lainnya yang diajarkan di dalam metodenya Rasulullah SAW perlu kita hidupkan di tengah-tengah umat. Wa an yar'u haqqal jiwar walau li ghairil muslim. Dan juga menjaga hak sesama warga negara, sesama tetangga, walaupun dia itu orang yang berbeda agama. Wa an la yardau bi mukhalafat syar'i rabbihim. Jangan pernah ridha dan merestui pelanggaran terhadap syariat Nabi Muhammad. Ajrallahu ala aydikumul khair wal ittiba' hadi nabiyil khair. Semoga Allah Ta'ala mengalirkan melalui tangan-tangan kalian kebaikan dan menyebarkan daripada ajarannya Nabi Muhammad yang mengajarkan kebaikan. Wa a'anakum ala khidmatil mujtama' wal ummah bihadzal hadi nabawi. Dan membantu kalian di dalam berkhidmat kepada masyarakat dan kepada umat sesuai metodenya Rasulullah. Wa aslahallahu Indonesia ru'ataha wa ra'ayaha. Dan Allah Ta'ala memperbaiki keadaan Indonesia, keadaan para pemimpinnya dan keadaan para rakyatnya, wa ulama'aha wa awammaha. Dan keadaan para ulamanya dan masyarakat awamnya, wa aghniya'aha wa fuqara'aha. Dan para hartawannya ataupun orang yang ekonomi bawah di antara mereka. Wa dafa'anhumul fitan wal mihan. Dan Allah Ta'ala tolak dari mereka segala bentuk bencana, kesulitan dan problem. Wa jama' syamlahum ala ma huwa
وأحسن dan Allah Ta'ala padukan keadaan mereka dalam keadaan yang terbaik, وفرج الله كروب المسلمين dan Allah أجمعين Ta'ala tolak segala bencana kaum muslimin, وأعانكم على القيام بالأمر على ما هو أحب وأطيب dan semoga Allah membantu kalian bisa menjalankan perkara-perkara yang baik ini dalam keadaan lebih baik lagi وأنفع للبلاد والعباد dan lebih manfaat untuk negeri dan masyarakat. فإن شريعتكم قائمة على شعيرتي الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعيالي. Sebab syariat kalian ini berdiri di atas suatu syiar dari ajarannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, slogannya Nabi Muhammad yang mengatakan semua makhluk adalah bagaikan orang-orang yang disantuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaikan seperti keluarganya Allah Taala, maka yang paling dicintai oleh Allah di antara mereka adalah yang paling manfaat satu sama lain kepada وعفوا على makhluknya Allah. التطويل. Dan Al-Habib memohon maaf atas panjangnya penyampaian beliau. ومن عنده ملاحظة أو اقتراح أو نصيحة فليتفضل. Dan membuka peluang untuk yang mengajukan pertanyaan atau semacamnya. والله يجعل الكلام حجة للمتكلم والسامعين لا على أحد منا. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ucapan ini bermanfaat insyaallah untuk kita semuanya. وينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. Diajarkan kita hal yang memberikan manfaat kepada kita dan Allah Taala anugerahkan kita amal atas apa yang kita dengar. ورزقنا الاهتداء بالنور المبين. Dan dianugerahkan kita peneladanan dengan cahaya yang nyata. الذي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. Yang mana Allah memberikan hidayat dengannya kepada orang-orang yang mau mengikutinya ke jalan-jalan keselamatan, سبل الأمان والاستقرار والطمأنينة. jalan keamanan, jalan yang kondusif, jalan yang memiliki kedamaian. اللهم وفقنا بفضلك Ya Allah, berikan taufik kepada kami dengan anugerah-Mu, برحمتك يا أرحم dengan الراحمين. rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu. الحمد لله رب العالمين.